Menurut Joanna sendiri, apa yang sering kita pelajari, yang sudah kita pelajari tentang teori-teorinya di mata pelajaran PPKN ataupun di hukum misalnya, itu kebanyakan tidak sesuai dengan realita yang ada. Benar. Dan menurut Joanna, konsen permasalahannya adalah bukan dari teori atau dari objek yang kita pelajari, tapi iya, itu tidak salah karena sudah mati, Bu. Yang salah adalah SDM, bagaimana cara menyerap teori itu gitu. Kebanyakan yang salah adalah ketika mereka menyerap teori tapi tidak mengimplementasikan sesuai dengan teori yang ada. Jadi malah memberi alasan-alasan tertentu pada teori itu. Jadinya seakan-akan hukum itu ya hanya hukum, tidak diimplementasikan dengan baik. Itu yang salah. Berarti ada menurut penilaian yang pemilih pemula sama ya, sepakat nggak gitu? Sepakat. Berarti ada, kalau boleh dikatakan ada pelanggaran ya, pelanggaran karena secara konsep itu dasarnya kuat, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45. Nah, berarti terkait dengan penyelenggaraan kali ya Jo. Kalau kita kan masyarakat hanya menjalankan kan, masuk ke TPS, memilih sesuai hati nurani kita. Nah, menurut Joanna dulu kali ya, baru panggil, pelanggaran apa yang paling Bu Joanna lihat secara real yang Joanna alami? Artinya, kok nggak sama nih dengan konsep yang sudah diajarkan gitu? Yang mana kira-kira? Yang paling terlihat itu adalah ketika ada salah satu capres dan cawapres paslon yang mengganti hukum. Jadi ada suatu ketetapan, suatu undang-undang, suatu hukum mengenai pemilu, ya Bu. Nah itu tentang bagian usia untuk standar usia untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden. Dan ketika saya lihat berita bahwa MK mengganti itu, walaupun tidak secara tertulis ataupun secara tertulis, dan masyarakat itu menerima seperti ya udah baik-baik aja gitu, itu menurut Joanna, oh berarti ini udah tidak baik-baik saja gitu Indonesianya. Kenapa? Karena ketika hukum, undang-undang itu kan hukum tertulis ya, ketika hukum itu diubah dan masyarakat itu bertindak seperti tidak ada yang terjadi di negara ini, baik-baik saja kelihatannya, itu berarti mindset orang-orang itu udah beda. Mindsetnya sudah, oh ya udah biarin aja, tidak ada kepedulian terhadap hukum, tidak ada awareness terhadap hukum. Dan mereka yang saya takutkan adalah ketika mereka itu salah memilih dengan beberapa alasan-alasan positif lain dari suatu paslon atau pasangan calon tertentu gitu. Jadi menurut saya yang paling terlihat pelanggaran itu adalah ketika ada pergantian hukum itu, dan itu saya kaget sekali ketika ada itu. Itu nggak bisa kalau nggak lihat rekam jejak kali ya. Mungkin kalau Joanna cuma biasa-biasa aja nggak apa-apa nih. Berarti kalau paling prinsip, kalau kita kan konsepnya siapapun ya, dari ketiga itu silahkan gitu, berarti pilihan masyarakat gitu kan, hasilnya kita harus akui itu bahwa itulah hasil Indonesia gitu kan. Nah, undang-undang itu kan mungkin masih ingat ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini tidak boleh saling mempengaruhi, nggak boleh, yang bisa sinergi. Nah, jadi misalnya tadi Joanna, kita nggak atur nih ya, diskusi hari nggak diatur. Kayaknya ketajaman sebagai anak muda yang melihat sisi itu, mungkin karena kekuatan bahwa hukum di atas segalanya, Pancasila di atas sumber dari segala sumber hukum. Jadi kesalahan yang paling parah itu adalah mengganti aturan itu belum sesuai prosedur gitu ya, diajukan, siapa yang ngajukan. Nah, harusnya dalam konsepnya itu ketika diajukan tuh harus ada persetujuan dulu, dibicarakan dulu, ditelaah dulu, baru baru kan kemudian ketika itu prosesnya, mungkin para anak-anak muda yang pergi udah tahu benar bahwa itu ada kesalahan. Nah itu ya, itu gitu. Gimana Pandi melihat itu? Kalau saya setuju banget sih sama Joanna, soalnya ini sangat berkaitan dengan fundamental negara kita, undang-undang dasar. Jika ini diubah, itu artinya ada pelanggaran berat untuk undang-undang kita. Iya, pelanggaran berat. Jadi itu ya, jadi kita sepakat. Jadi mungkin kita ini punya rekam jejak 2024 untuk nanti ada perbaikan di 2029. Nah, mungkin juga karena kurang lihat rekam jejak ya. Nah, kalau Ibu melihatnya yang memang harus ada yang dikoreksi, jadi kita tunggu
seperti apa. Oke, sebelum kita melangkah tentang IKN yang sekarang menjadi isu yang luar biasa, bangga nggak jadi bangga ya. Ada nggak yang ingin kalian sampaikan ke ibu, mungkin komplain, ibu ngajar nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Siapa yang mau? Oh, mungkin ada yang ingin disampaikan ke ibu. Nggak ada. Gimana gimana? Kalau komplain masalah pelajaran, Joanna nggak ada. Karena menurut Joanna selama terhitung dari kelas 10, karena kita baru ketemu kelas 10 ya, seperti ya. Jadi selama 10 tahun Joanna bersekolah di sekolah negeri, Joanna belum pernah bertemu seorang guru PKN yang memang benar-benar mengajarkan mengenai implementasi. Jadi kebanyakan guru-guru itu mengajarkan hanya teorinya, ini loh undang-undangnya, kalian harus hafal ini. Atau misal cara-cara misalnya seperti preventif dan lain-lain, hanya diajarkan seperti itu, tapi tidak ada kita diterjunkan langsung untuk berimplementasi sesuai dengan hukum yang ada atau teori yang ada gitu. Dan saat saya kelas 10 bertemu dengan budaya, terus juga mengikuti pelajaran-pelajaran budaya sampai dengan kelas 12 ini, jadi 3 tahun kita sama-sama ya Bu, itu Joanna itu merasakan bahwa PKN itu ada, bukan teorinya yang penting sebenarnya. Yang penting itu adalah implementasinya itu. Jadi yang saya senangi dari Budayang, Johnson dari Budayang adalah ini loh, PKN itu tuh harus kita implementasikan, bukan hanya kita hafalkan atau hanya kita ngerti aja gitu. Harus kita paham, kita sadar, kita aware, dan kita implementasikan. Dan maka dari itu Joanna nggak pernah mau komplain apa-apa kalau bagus banget. Bukan masalah komplainnya, manusiawi ya. Kita selalu belajar terus menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya materi kan udah cukup bagus ya, artinya kalian tuh diberikan kurikulum yang harus dipahami. Kalau istilah dalam pendidikan itu mencapai target, tapi kan kita nggak bisa mencapai target kalau di PKN kan ilmu sosial yang terus berkembang ya. Cuman budaya minta maaf, apalagi kalian sebagai duta pelajar sadar hukum Kota Balikpapan, kemudian ikut seleksi untuk tingkat nasional. Sebenarnya kalian mampu ya, tapi mungkin kadarullah memang belum ada kesempatan itu, tapi itu disandang terus. Jujur budaya pada kesempatan ini malu dan minta maaf. Ya, minta maaf kepada kalian sebagai perwakilan bahwa miris, sedih dan terenyuh gitu. Kenapa kok begini? Kok dilanggar gitu. Nah, jadi harapannya sih ke depan tadi yang Ibu sampaikan, ayo ini dijadikan pelajaran untuk perbaikan yang akan datang. Jadi kita siapapun yang nanti resmi terpilih, kita harus sesuai dengan Pancasila juga kan, menerima apapun hasilnya. Dan terus kalian sebagai anak-anak muda yang memegang kendali di 2045 ya, entah menjadi dokter atau menjadi pekerja biasa. Dua-duanya ini sering menjuarai olimpiade yang tidak terhitung ya. Ibu boleh tahu nggak apa aja? Jo, boleh nggak? Paling nggak boleh bukan untuk pamer, tapi minimal memotivasi. Jadi punya kemampuan yang mungkin orang menginginkan tapi tidak mampu. Nah, Joanna gimana? Apa saja sih, boleh nggak singkat? Apa aja yang mungkin di terakhir ini yang prestasi yang Joanna raih? Jadi yang 12 ini. 12 aja dulu. Alhamdulillahnya kemarin di kelas 12 di semester 1 di bulan Oktober memenangkan juara 1 Olimpiade cepat kimia di tingkat nasional, alhamdulillah. Terus di bulan Desembernya alhamdulillah juara 1 lagi Olimpiade kimia yang di acaranya itu dibuat oleh Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sumatera Utara. Lalu di semester 2 ini belum ada ikut lomba lagi karena fokus ke ujian ya. Tapi udah kayaknya udah banyak. Nah, Pandi juga prestasinya apa aja, Pandi? Tolong Pandi. Oke, mungkin saya mulai dari yang dulu pertama banget. Ya pas SMA ini, pas kelas 10 ini, saya ikut duta pelajar sadar hukum, diundang sama Joanna untuk ya itu baru naik kelas 11 dan hobinya budaya. Alhamdulillah kita juara 3.
di kota dan lanjut ke provinsi. Iya. Ya. Iya benar. Ya awalnya kita gitu lah. Yang akademik itu kelas 11 jarang banget masih ikut karena saya masih aktif di ekskul. Saya aktif untuk lombanya di kelas 12. Di semester 1 itu ada 2 lomba. Yang pertama di karya tulis ilmiah teknologi tepat guna itu tingkat kota Balikpapan. Lalu yang kedua saya jadi finalis lomba kreatif Asia bidang IT hardware gitu di provinsi Kaltim. Berarti kalian boleh dikatakan anak-anak muda yang terpilih, kan ibu punya tiga terpilih, tidak terpilih, terbuang, kan itu teorinya itu. Terbuang itu berarti maaf yang narkoba, rehab 2-3 kali ada meninggal dunia. 2 ini terpilih dan tidak terpilih ya, berarti kalian insya Allah terpilih ya. Terpilih berarti seperti semboyan kita cerdas, kuat, sehat dan berakhlak mulia. Nah, itu tidak mudah dan ibu tahu banget perjuangan kalian untuk meraih itu, karena kita bersama-sama kemarin berjuang untuk bisa menjadi duta pelajar dan hukum, membagi waktu yang ribet banget, kemudian pernah punya pengalaman yang gak enak dan ibu bilang Joanna nanti akan ada mukjizat yang akan didapatnya gitu. Pandi juga punya pengalamannya enak, pasti ibu kata nanti suatu saat akan indah pada saatnya. Benar ya, indah pada saatnya kan. Percaya kalau kita mengalami kekecewaan yang dalam itu, apalagi kekecewaan itu bukan kehendak kita, pasti insya Allah Tuhan sedikit lagi ya, satu-satu kita menjadi negara, menjadi ibu kota negara Nusantara, berarti Balikpapan menjadi kota penyangga IKN. Kemarin ibu ke PPU tapi belum sempat ke IKN-nya. Pertanyaan budaya ke Pandi dulu. Sebagai anak muda, harapan Pandi untuk IKN itu apa? Anak muda yang berasal dari kota Balikpapan, apa harapannya Pandi? Singkat saja. Oke, kalau saya sendiri harapannya semoga kita sebagai warga lokal diserap untuk pembangunan IKN ke depannya, entah dari sekarang ataupun untuk nanti tahun 2045. Jadi peningkatan sumber daya manusianya ya. Jo, apa Jo harapannya Joanna? Kalau harapan dari Joanna sendiri, ini punya 2 harapan nih sebenarnya. Yang pertama, bukan dari hanya produk IKN aja, tapi dari prosesnya, proses pembangunan IKN. Ada berita, ibu ada baca nggak Bu, ibu berita rumahnya menteri-menteri sampai berbelas-belas miliar, betul. Yang Joanna inginkan ketika proses pembangunan IKN ini, alangkah baiknya jika laporan-laporan mengenai keuangan itu tuh secara jujur dilaporkan. Jangan misalkan pembangunannya hanya segini tapi dilaporkannya dibanyak-banyakin lalu uangnya untuk iya betul, karena korupsi makin marak ya Bu, apalagi sekarang koruptor itu makin muda-muda dari data-data dari KPK sendiri. Jadi yang diharapkan mengenai proses pembangunannya itu. Lalu yang kedua, sebagai putra-putri daerah, sebagai orang-orang yang asli, yang lahir dan juga tumbuh juga di sini di Kalimantan Timur, kami itu berharap, mungkin Joanna dan Pandi sama harapannya adalah kami tidak disingkirkan dari tanah yang kami pijak sendiri. Jadi betul, jangan sampai harapan Joanna jangan sampai pendatang malah menganggap dirinya orang asli sini dan kami malah disingkirkan. Betul, apalagi informasinya IKN dibatasi 2 juta orang. 2 juta orang. Yang Joanna takutkan adalah orang-orang yang di Kalimantan Timur ini sendiri tidak bisa tinggal di IKN, tapi orang-orang dari luar malah bisa tinggal di IKN. Jadi privilege itu sangat-sangat merugikan kita kalau sistemnya orang dari luar yang ke IKN, sedangkan sumber daya alamnya, lalu lahannya itu adalah lahan yang ada di Kalimantan Timur, sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Jadi itu harapan Joanna. Wow, idealisme anak muda ya. Cuman ya alhamdulillah bersyukur, mungkin kalau kita ada waktu sebenarnya panjang, tapi insya Allah dua-duanya mungkin menyuarakan anak muda yang peduli dengan Kalimantan Timur, yang tentunya yang diskusi kita di awal sumber daya alamnya, kemudian SDM-nya, kualitasnya, dan tentunya keberadaan orang-orang di sekitar IKN itu ya, PPU yang terdekat yang di situ Mas. Memang dalam kesempatan ini Ibu juga pesan kita tidak terus harus berdiam diri, terus belajar. Joanna nanti kuliah di mana,
kembali ke daerah, Pandi juga gimana kembali ke daerah. Kebanyakan itu kalau udah keluar biasanya tetap di luar karena membandingkan ya siapa membangun kalau bukan kalian kan, kembali ke orang-orang hebat yang akan mengisi di 2045 nanti. Pada kesempatan ini pesan mudah-mudahan nanti banyak yang lihat podcast ini, bersuaralah kalian karena demokrasi sudah dibuka seluas-luasnya. Bersuara tapi bukan karena buzzer atau bukan karena hoax, tapi berdasarkan fakta dan data dan rekam jejak. Jadi IKN bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebentar lagi kita akan kedatangan banyak pendatang dari luar. Kuncinya belajar dan mungkin belajar. Pada kesempatan ini ada perbandingan. Boleh kita lihat ada dua yang ibu tahu ya. Ada teman Budayang itu sekarang di Turki. Beliau tuh mengingatkan Budayang tinggal di IKN. Coba Budayang pelajari bagaimana Myanmar. Nah, oh iya, ternyata Myanmar itu ibu kotanya juga pindah ke lokasi. Terus Budayang tahu Mesir. Oh ya, tahu Mesir. Mesir negara kaya, tetapi Mesir masih terhambat. Ibu kotanya tuh pindah tapi terhambat. Ternyata menyangkut dana. Nah, ya benar ya, dana. Jadi pesan kita, mungkin Budayang juga bersuara di sini karena di kesempatan ini, ayo anak-anak muda, lihat rekam jejak. Kita tidak bisa hanya melihat sekarang dan ke depan, tapi lihat rekam jejak masa lalu untuk ke depan. 3,5 abad dijajah, kemudian Orde Lama, Orde Baru, reformasi 26 tahun, dan yang terjadi saat ini kita semua harus terbuka bahwa Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja, terutama hutang kita yang banyak, terus tadi perilaku korupsi, nah ditambah lagi terakhir penyakit sosial di Balikpapan yang semakin marak. Nah itu mungkin untuk anak-anak Balikpapan, muda Balikpapan harus mulai mawas diri. LGBT, narkoba, kekerasan, apalagi satunya prestasi, yes, ya. Bersatu, cerdas, optimis. Oke. Mungkin itu kita ya. Ibu sedih sebenarnya, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi walaupun tidak seperti ini. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa banyak yang melihat, dan ayo anak-anak muda Indonesia bangkit dan jangan berdiam diri. Katanya Pandi tadi, SDM-nya kualitasnya harus dikuatkan. Joanna tadi, perilaku yang negatif dihilangkan gitu. Karena itu dipertanggungjawabkannya bukan hanya di sekarang gitu. Bahwa kita nilai-nilai agama itu bahwa Allah tidak akan membiarkan, karena kalau istilahnya itu kebenaran akan mencari jalannya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ya, itu saja mungkin hari ini. Terima kasih ya. Ada pesan terakhir dikit aja. Ini pengalaman yang spektakuler menurut saya. Bisa diundang sama Budayang di podcast ini 3 tahun bersama Budayang sama Joanna. Ya, terima kasih Budayang. Jo, gimana Jo? Jangan bikin sedih-sedih aja. Gimana Jo? Jangan pesan terakhir dong, nanti gue pesannya gitu ya. Pesannya ya terusan sama kayak Pandi ya. Sangat-sangat senang ya diundang Budayang untuk tampil di podcast ini, kita ngobrol bareng-bareng, kita diskusi juga. Pesannya, kita kan sudah sama-sama 3 tahun ya, udah tahu mana buruk mana baiknya, udah tahu banget. Jadi pesannya semoga podcast ini makin berkembang lagi tentunya, pasti berkembang lagi. Dan juga terima kasih banyak untuk Ibu Dayang karena 3 tahun mendidik Joanna dan menyayangi Joanna sudah seperti ibu sendiri. Dan juga 3 tahun ini marah-marahnya pasti pernah dapat juga, dan juga senang-senang pasti pernah dapat. Jadinya 3 tahun itu udah kayak sama mama sendiri dan sama orang tua sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Ini juga Ibu minta maaf lahir dan batin kalau selama ini mungkin ada kata kalimat ucapan Budayang yang tidak berkenan. Ibu mohon maaf lahir dan batin. Bagi Budayang, Joanna mewakili anak-anak di SMA Negeri 14 bahwa SMA Negeri 1 yang dengan 14 juga ada yang ber-14 bahwa kalian itu adalah anak-anak kami, dan maafkan dengan segala kekurangan Budayang selama ini. Mari kita bersama-sama berjuang untuk Indonesia.